Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. InsyaAllah hari ini kita akan membahas surat Al-Imran ayat 185. Kalau judul kontemporernya menyikapi peristiwa harus dengan rasa, jangan perasaan. Dhaikoh di sini tadi diterjemahkan merasakan. Merasakan atau perasa itu dari kata rasa. Kalau rasa itu hakikat daripada apa yang dialami manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau perasa ditambah perasaan, kita kenal kalau gula yang manis asli itu rasanya manis, sedangkan gula buatan itu perasa, artinya bukan hakikat. Demikian kata-kata penderitaan. Penderitaan itu dari kata derita, pakai awan pe, akhir an, penderitaan. Derita itu sesungguhnya hakikat daripada siksa. Kalau penderitaan, kata yang tidak memiliki makna hakiki. Sama kalau saya artikan bupati itu kan makhluk hidup, orang. Kemudian awalan ke, jadi kebupati, pakai akhiran an. Kemudian an jadi n, kebupaten. Kebupaten itu artinya sarana bupati untuk bekerja. Jadi yang hidup adalah bupatinya. Sama kerajaan, raja. Pakai ke dan akhir an. Saya kira ini bahasa Indonesia yang kita kenal. Karena itu di dalam terjemah tadi, dha'iqatul maut diterjemahkan merasakan mati, bukan perasaan. Nah, apa yang disebut tadi merasakan? Ya, kalau disebut merasakan itu artinya ada rasa di situ. Nah, karena itu saya punya analogika bahwa kenikmatan itu hanyalah rasa nikmat. Penderitaan itu hanyalah rasa derita. Kenapa diartikan rasa nikmat dan rasa derita? Sebab hakikatnya kenikmatan dan hakikat penderitaan di akhirat kelak. Dimulai dari ketika kita sakaratul maut. Seitu nanti ada dua makna yang harus kita sikapi dengan baik. Satu yaitu kata-kata penderitaan atau kenikmatan. Kenikmatan dan penderitaan itu harus disikapi oleh keimanan, diwujudkan dalam takarub dekat kepada Allah, dan akhirnya bisa kelihatan itu nikmat yang hakiki yang ketika kita waktu sakaratul maut. Jadi artinya nanti bahwa orang yang menyikapi mati, kalau dimulai dengan iman dan takarub kepada Allah, dia tidak sakit. Kenapa? Karena iman itu kan nur, cahaya yang ilahi, inspirasi dari Allah, sehingga ketika datang suatu peristiwa itu sudah diselesai dengan pertolongan Allah. Dan kalau misalnya dia ini paman zuzi an-nar wa idal jannah, orang yang mendapat derita atau siksa itu karena dia sudah ba'uda, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi tafsir Jalalainnya paman zuzi ay ba'uda. Nah, karena itu memberi ilmu. Setiap peristiwa itu akan dirasa oleh manusia yang berbeda-beda. Bisa saja penderitaan itu bagi seseorang dan tidak penderitaan bagi seorang lain. Misalnya, ketika kita mukmin atau muslim yang taat, maka di situ rasa atau merasakan kematiannya nikmat. Sementara orang yang tidak punya iman, tidak takarub, tidak amal soleh, ketika waktu maut atau waktu kematian,
itu dia merasakan azab atau penderitaan. Karena itu kita harus bisa menyikapi tentang kenikmatan atau penderitaan. Sebab itu akan terjadi. Tetapi tidak hanya terjadi karena suatu peristiwa. Kita harus menyikapinya dengan baik. Insya Allah peristiwa itu kalau disikapi dengan baik, yaitu iman dan amal soleh, atau kesiapan untuk menerima peristiwa, insya Allah tidak beban bagi kita. Saya akan kasih contoh lagi ayat ini, dha'iqatul maut. Kalau orang menerima waktu sholat tidak dalam keadaan beriman atau kurang imannya, maka sholat akan dirasakan berat. Tetapi kalau disiapkan oleh kita dan iman sudah bersinar di dalam hati dan siap untuk melaksanakan perintah Allah taatan, maka perintah sholat jadi ringan. Jadi berat dan ringannya suatu perintah itu harus dirasakan, bukan dengan perasaan, harus dirasa. Rasa itu artinya hakikat atau substansi dari sebuah rasa, itu adalah hakikat dari sebuah peristiwa. Jadi semua orang menghadapi peristiwa itu dengan rasa, bukan perasaan. Kalau dengan perasaan, tentu saja di sini ada kalimat mata'ul gurur. Itu mata'ul gurur, saya lihat itu adalah kesenangan yang menipu. Kalau dalam tafsirnya kesenangan yang menipu itu atau mata'ul gurur, kenapa sebut al-batil matanya itu? Kesenangannya yatamatau bi qalilan summa yafna. Kesenangannya sedikit atau sebentar kemudian hancur. Itulah yang disebut kehidupan yang menipu, kehidupan sesaat. Itu artinya mata'ul gurur. Kenapa dicontohkan mata'ul gurur? Kebalikan tadi dengan sebuah kenikmatan. Ini adalah dua wujud yang akan dihadapi oleh kita. Satu wujud pertama di dunia, yaitu disebut kehidupan atau mata'un, yang gurur tadi, kesenangan tadi yang menipu atau kesenangan yang batil, sebentar saja senangnya. Sedangkan satu peristiwa yang akan dijadikan dha'iqatul maut, yaitu rasa nikmat kematian atau kenikmatan yang dirasakan oleh orang beriman. Kenapa sengaja saya membuat judul ini? Supaya kita ketika mengaji itu ada yang dirasa, bukan perasaan. Hidup hati kita sehingga pengajiannya jadi nikmat, ibadahnya jadi nikmat. Kalau ibadah nikmat, pengajian nikmat, amal soleh nikmat, wafatnya juga peristiwa itu nikmat. Sebab peristiwa itu kan ada hadisah namanya. Salat itu kan satu peristiwa, amal soleh. Terus orang menghadapi peristiwa disikapi oleh kita dengan baik sehingga mewujudkan rasa nikmat. Jadi ada perasaan, ada rasa, ada terasa. Apa rasanya kamu dalam hidup? Perasaan, bukan rasa. Perasaan kamu seperti apa? Kalau di akhirat, bagaimana perasaan kamu di akhirat? Quran tidak mengatakan perasaan, sebab perasaan itu dekat kepada mata'ul gurur. Sama tadi pemanis. Ini kalau gula yang asli, manisnya beda dengan pemanis. Sebab pemanis itu adalah mata'ul gurur, kehidupan yang menipu atau situasi yang tidak substansial, tidak maknawi, tapi itu bersifat partial atau zohiron. Terasa bukan zohiron, terasa adalah maknan. Jadi perasa itu tidak manis sebetulnya, secara zohiron disebut manis. Yang terasa manis itu adalah yang asli, bahwa dha'iqatul maut itu diterjemahkan merasakan mati, bukan perasaan. Akan saya memberi contoh langsung tentang rahmat dan nikmat. Di Quran itu, kalau saya terjemahkan tadi dari surah Al-Imran ayat 185, ada dua sisi yang berbeda, mata'ul gurur dan ada tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dimulai tadi dha'iqatul maut, karena dha'iqah itu merasakan al-mauti, mati. Apa yang dia ada di dalam merasakan mati tergantung ke penyikapan kita terhadap kematian. Kalau disikapi dengan iman, terasa nikmat. Kalau disikapi dengan tidak iman alias kita kafir, maka akan jadi derita. Ada orang penafsir bahwa an-na'im wa intanawat madzahiruhu innama huwa bisyudi waqti rabi. Ini kaitkan tadi dengan rasa kematian nikmat.
Sesungguhnya nikmat apapun yang datang kepada kita, meskipun banyak ragam jenisnya, itu hanya semata-mata bisyuhudillah waqtirobi, karena kita melihat kebesaran Allah dan kemudian mendekat kepada Allah. Itulah yang disebut nikmat. Insya Allah kalau kita suhudi atau menyaksikan kebesaran Allah dan beryakin keyakinan yang sebenarnya Allah Ahad dan Al-Ma'bud, maka kita akan merasa nikmat yang sebenarnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan iktirab, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian wal adab wa in tanawat madhi inama huwa bi wujudi hijabih. Sesungguhnya adab atau penderitaan atau siksa, meskipun banyak bentuknya siksaan itu, innama huwa bi wujudi hijabi. Sesungguhnya itu hanya karena terhalang dari rahmat Allah atau dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya setan itu selalu gelisah, Pak. Kenapa setan gelisah? Sebab dia menyimpang dari keaturan Allah sehingga dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa saja orang yang bersikap seperti setan, seperti iblis yang menyimpang, dia tidak akan tenang hidupnya, akan dihantui dengan gelisah. Makanya setan itu syaitonul rajim, setan yang dijauhkan dari al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat dan nikmat serta dijauhkan dari ridho Allah. Akan gelisah dia. Kenapa? Sedang dia sudah menyimpang. Siapa saja orang yang pernah menyimpang hidupnya, korupsikah dia, berbuat zolimkah dia, berzina dia tidak akan tenang, gelisah. Kenapa? Karena ada penyelewengan, ada kemaksiatan. Maka tidak ada orang yang melakukan maksiat kecuali gelisah, dan tidak ada orang yang berbuat taat kecuali nikmat. Bapak rasakan ketika sebelum sholat berat, begitu sudah sholat, alhamdulillah, paranto sholat, asa plong diri kita. Kenapa? Sudah ditunaikan tadi. Tetapi kalau Bapak maaf belum sholat, orang yang sudah yakin pada sholat itu harus awal waktu atau perlu dipenuhi, pasti Bapak gelisah. Demikian sebaliknya, tidak ada orang yang berbuat maksiat tenang, selalu gelisah. Ini sudah diwujudkan dalam realitas kehidupan hewan. Kalau Bapak lihat kucing habis mencuri, gak ada yang diam, pasti lari. Kenapa kucing lari? Karena dia mencuri. Kalau kucing tidak mencuri, meskipun disingkirkan oleh dipukul dengan sapu, tetap diam. Kata kucing, saya kok nggak mencuri, dia tenang aja. Makanya kegelisahan itu akibat tadi kemaksiatan. Jadi di sini al-adab wa inta madhi ila huwa biwujudi hijabi. Jauhkan rahmat Allah, dijauhkan nikmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, sehingga dia hidupnya gelisah, tidak tenang lagi. Karena itu sababul adab wujudul hijab. Adanya siksa atau derita karena adanya hijab. Hijab itu tadi masih dihalangi dari rahmat Allah. Jadi kalau Bapak sekarang selalu gelisah, berarti Bapak dihijab dari rahmat Allah, dihijab dari nikmat Allah, dihijab dari ridha Allah. Makanya kita tidak boleh rusak, hati kita tidak boleh rusak, seperti tidak boleh rusak lidah kita. Kalau lidah kita rusak, tidak terasa garam asin. Kalau lidah kita rusak, tidak terasa manisnya gula. Kalau kita sehat, saya kira itu rasa akan muncul pada diri kita. Di Al-Quran itu ada taladud. Taladud itu bahasa kita enak, tapi dalam hisi. Tamatu. Tamatu itu kesenangan, tapi yang sesaat. Kesenangan sesaat. Taladud. Taladud. Tamatu itu semua bersifat lahiriah. Sedangkan di dalam makna yang sesungguhnya adalah an-naim, an-naim, jannatun naim, tidak tanaum, itu tidak tanaum, tidak pakai t, tapi an-naim itu hakikat kenikmatan. Makanya disebut jannatun naim, surga yang penuh dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjual itu. Makanya nanti ada ismamun naim bin nadi ila wajhil karim. Kesempurnaan nikmat atau nikmat yang sebenarnya, hakikat nikmat yang sebenarnya adalah bin nadri ila wajhil karim, karena kita memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kelak, Pak. Ahli surga itu, Pak, kalau sudah masuk surga semuanya, Allah akan bertanya,
kalian ada yang dirasakan kurang atau akan ada yang masih diminta? Allah bertanya begitu. Maka dijawab oleh ahli surga, cukup apa yang telah kau berikan kepada kami, dan kami tidak akan meminta lagi di surga ini. Merasa puas apa yang telah dijanjikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul, semua sudah terwujud, bukti kenikmatan yang hakiki kami rasakan. Makanya tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya pahala kamu wahai umat Islam akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Surat Kiamat ini menjelaskan tentang tadi nikmat yang sesungguhnya. Saya akan bacakan di sini ya. Pertama, orang yang mencintai dunia ternyata hanya mencari dunia dan kesenangan dunia, itu nanti mengurangi kenikmatan di akhirat. Jadi Bapak sekarang kalau mencari dunia bukan untuk mencari kesenangan, tetapi cari sebagai kebutuhan. Umumnya manusia mencari dunia untuk kesenangan, tidak boleh, tetapi cari dunia untuk kebutuhan. Satu, di sini bala tuhibunal ajilah. Kenapa kamu tidak mendapatkan tenang, tidak mendapatkan senang di dunia? Bukan nikmat, karena kamu selalu tuhinul ajilah, ingin buru-buru mendapatkan, ingin instan. Padahal kalau tidak instan, tidak ajil Allah berikan, itu satu kenikmatan. Kalau ingin buru-buru mungkin ada istidraj namanya. Satu. Dan tadarunal akhirah, kamu meninggalkan akhirat, dunia dicari, akhirat ditinggal. Nah, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi yang pertama nadhirah dengan dod, yang kedua dengan dha. Wujuhu yauma idin nadhirah, muka-muka orang yang beriman atau manusia yang beriman di hari kiamat nanti, wujuhun manusia beriman mukanya nadhirah. Nadhirah itu hasatun mudiah, wajahnya berseri. Wajah berseri itu menunjukkan hati gembira. Dan kalau mukanya muram, itu menunjukkan hatinya sengsara, derita. Orang-orang yang beriman seperti kita insya Allah, karena selalu hati kita penuh keimanan dan siap menerima perintah seperti apapun, maka akan nadhirah, hasanah mudiah, berseri dan bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, nadhiratun ila rabbiha, bercahaya muka itu karena senang hati. Nadhiratun ila rabbiha, karena dia memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Jalil Suyuti nafsirkan yaraunallah subhanahu wa ta'ala fil akhirah, melihat zat Allah di akhirat kelak, itu di surga. Makanya ketika orang ditanya tadi ahli surga di surga, apa masih kurang dan apa yang kami minta? Cukup, kata orang surga. Kemudian Allah membuka hijab dan melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sampaikan, tidak ada nikmat yang paling besar bagi kami kecuali melihat zat Allah di surga. Dan semakin banyak orang melihat Allah di surga, maka akan semakin banyak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Maksud di surga tadi. Ini saya lihat tafsir teksnya ya. Jadi ada nanti sebaliknya. Kenapa orang-orang kafir dan orang munafik musyrik itu merasakan derita, terasa derita ketika waktu sakal maut? Sebab tadi hanya al-ajilah, dia hanya mengejar dunia dan tidak mengejar akhirat. Kita ajilu bitobat, buru-buru kita tobat. Ajilu bis salat, buru-buru kita salat. Ya, ini ajilu ini diperintah oleh Rasul, kita segera melakukan salat, segera tobat. Nah, bukan ajilah dunia, tapi kita mengejar ibadah. Itulah nanti yang akan mendapatkan wujuh yaumadin nadhirah, mukanya berseri, bercahaya, karena nadhiratun ila rabbiha, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir disebut di sini, orang kafir sebaliknya, wa wujuh yauma idin basirah, sedangkan muka orang-orang kafir, orang musyrik munafik itu akan basirah dengan sin. Basirah artinya muram, ya, muram. Kalhati sadidal ambus, seperti orang yang sedang kebingungan, orang yang sedang sedih, yang sedang derita. Tadunnu ayyuf ala biha fatirah, dia sudah meyakinkan saat itu bahwa
kebesaran Allah akan hilang dari dirinya. Sudah tidak lagi ada harapan pada saat itu. Ya, orang-orang kafir itu. Jadi Pak Kiroinarja sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada dijawab, "Kala." Kenapa terjadi begitu? Ini kala ini maksudnya maknanya Allah. Hei, ingat kamu semua. Idza balagatil taraqi, ketika sudah sampai itu nyawa di tenggorokan, wakil man raq, dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa menyelesaikan persoalan nyawa sudah di tenggorokan, siapa yang bisa mengobati penderita kamu dari kiamat, dan siapa yang bisa mengobati kamu ketika sakaratul maut. Ditanyakan siapa? Dhanna annahul firaq, tetapi dia yakin pada saat waktu sakaratul maut akan berpisah dengan dunia dan menghadapi persoalan yang besar. Jadi tambah-tambah sakitnya orang kafir munafik musyrik itu. Dia sudah yakin akan meninggalkan dunia dan yakin ada akhirat. Kaitan tafsirnya pada saat itu seperti orang yang kebingungan, seperti orang lari, Pak. Kalau dia tidak sedang masalah kan gampang saja lari itu, angkat kaki lari. Tapi orang yang sedang kebingungan pasti seperti digambarkan dalam surat Al-Hajj, ya inna zalzalata sa'un azim. Goncangan kiamat itu sayun azim, suatu perkara yang besar. Wa ta'dhu kullu dzati hamlin hamla wa taron nasa sukaro. Kelihatan manusia itu seperti orang mabuk, pergi ke sana ke sini. Ya, orang mabuk kan tidak jelas jalanan, sesempoyongan begitu. Ya, itu seperti dia katakan tadi, orang yang mabuk. Padahal wa mahum bisukaro, bukan mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Siksa Allah memang dahsyat pada saat itu. Saya kira orang yang mendapat kesulitan kan begitu, Pak. Ya kita lihat bagaimana orang yang sudah mendapat salah tingkah kan. Seperti orang ketika diadili, kalau dia memang salah tingkah dan akhirnya keceplosan ngomongnya. Tapi kalau orang yakin lantang ngomongnya dan tegas dan tidak ada tinding aling-aling, karena memang yakin bahwa dia benar. Saya kira Bapak sudah menyaksikan dua yang pernah kita saksikan di pengadilan, atau dua manusia, satu manusia yang memang dia membunuh tapi ngaku tidak membunuh, bagaimana ngomongnya? Tidak lantang. Satu orang yang benar, yang jujur, lantang sekali di hadapan pengadilan, karena memang dia tidak salah. Kalau tadi sudah nyawa di tenggorokan kan persoalan berat, Pak. Ya, harus menghadapi persoalan yang berat. Jadi persoalan itu ini, Pak, semakin kesana semakin berat. Kalau kita sekarang menghilangkan yang berat di depan sekarang, yang sulit di depan sekarang kita sulit, yang susah di depan kita susah sekarang, insya Allah, Pak, akan semakin ringan. Tapi kalau kita leha-leha tidak mau ibadah, habis dengan mencari dunia, habis dengan persoalan-persoalan yang tidak harusnya dipikirkan kita, maka semakin ke sana semakin sulit. Karena itu pala sodako wala sholat. Memang di dunianya dia tidak beriman dan tidak pernah sholat, tidak pernah membenarkan kepada Al-Quran, tidak pernah taat kepada aturan Rasul, dan wala sholat, tidak pernah sholat dengan baik. Bahkan di tafsirnya lam yatasaddaq walam yusalli, tidak zakat, tidak sholat. Jadi tasaddaq tadi itu tidak hanya beriman, ada tafsir mengatakan dia tidak pernah zakat dan tidak pernah sholat. Makanya selalu bergabung itu aqimus sholah watuz zakah. Jadi orang yang sholat dengan zakat itu ringan Pak hidupnya. Tetapi kalau tidak sholat dan tidak zakat itu tambah susah. Ya, wala sholat walakin kadzdzaba wa tawalla, dia mendustakan kepada Al-Quran, wa tawalla, dan berpaling daripada kebenaran. Ini tafsir daripada kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena itu saya juga akan menjelaskan kenapa tadi diartikan bahwa ada dua sisi yang berbeda, yaitu ada mendapat kesenangan, kenikmatan, dan ada penderitaan. Karena memang perasaan itu, rasa di dalam Al-Quran memang ada dua, Pak. Satu disebut dha'iqatul adzab. Ini di Al-Quran misalnya dalam surat Fusilat ayat 16, Arsalna alaihim sarsaran fi ayyamin naisat linudhiqahum adzabal khizi fil hayatid dunya. Kami utus itu angin kepada mereka, tapi angin yang merusak, angin topan dan angin ribut di hari yang tertentu, supaya apa? Linudhiqahum adzabal khizi, supaya kami merasakan mereka ada siksa pada saat adanya hujan, pada saat adanya angin ribut. Itu di sini adalah pihak di dunia. Jadi ada siksa di dunia dan ada siksa di akhirat. Ini contoh tadi bahwa kalimat dha'iqah tidak hanya semua
yang merasakan nikmat, tapi ada yang merasakan derita atau sengsara. Ada juga di Quran yang menjelaskan tentang adab. Summa nudhiqahumul adab asyadid bima kanu yakfurun. Kemudian mereka orang kafir, orang musyrik, mereka akan merasakan azab yang keras. Sebab apa? Mereka memang sudah kufur, sudah musyrik, sudah munafik, dan sudah menyimpang dari kebenaran. Itu nanti dalam surat Yunus ayat 70. Ada lagi lahu fid dunya hizbun wa nudzuquhu yaumal qiyamah adzabal harik. Ada lagi tadi kalau sudah dasar perbuatan jahatnya, biadabnya sangat biasa, kezolimannya sudah bertumpuk, maka tidak hanya di akhirat dia di azabnya, lahu fid dunya hizbun, di dunia dia akan disiksa dengan hina, dipermalukan. Dulu kita kenal ada Presiden Marcos, malu dia. Malah kemarin yang terakhir di Amerika Serikat ada siapa ya, presiden yang korupsi, malu dia. Setiap orang yang melakukan pelanggaran pasti dipermalukan oleh di dunia. Belum lagi kita melihat orang yang membunuh anak buahnya, malu dia. Inilah dia hizbun, di dunia hina dia. Kenapa? Keterlaluan berbuat maksiatnya. Wa nudhiquhu yaumal qiyamah adzabal harik. Dan kalau dia kurang puas malunya di dunia, di akhirat Allah berfirman, kami akan merasakan dia siksa yang berat dan keras di yaumul kiamat nanti. Saya kira ini tentang dha'iqatul maut yang berkaitan dengan orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Sedangkan ada sebut dha'iqatul rahmah. Kalau dha'iqatul rahmah ini beda. Misalnya ayatnya dalam surat Ar-Rum ayat 46, wa min ayati ayyursir riyah mubasyirat. Di antaranya Allah mengutus angin yang memberikan kabar gembira bagi para petani yang membutuhkan air. Ini apa? Liyudhiqahum min rahmati, supaya para petani itu merasakan nikmatnya dari hujan yang turun. Saya kira tadi tentang dha'iqah itu ada dua macam, Pak. Ada dirasakan oleh kita nikmat kalau kita menyikapinya dengan keimanan, dengan amal soleh, dan ada yang merasakan derita. Ya, kembali lagi tadi bahwa nikmat meskipun banyak kepada kita datang, sesungguhnya itu akibat positif dari buah syuhudillah. Kita menyaksikan kebesaran Allah, lalu dekat kepada Allah. Apa yang disaksikan oleh kita? Kebesaran Allah pada diri kita sendiri. Disaksikan bahwa ini kesehatan dari Allah, langsung kita iktirab dekat kepada Allah. Dan sekali lagi, azab itu meskipun banyak, sesungguhnya biwujudi hijabi, orang disiksa, derita itu karena dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijauhkan dari Allah akan bernasib seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang diranjam, yang dikutuk, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang akan dijauhkan oleh Allah karena tadi menentang kepada aturan Allah, kadzdzaba wa tawalla. Siapa saja yang menentang kepada Allah maka akan mendapat derita di dunia dan sengsara di akhirat kelak. Siapa saja orang menentang kepada aturan Allah di dunia dia balangsak, di akhirat masuk neraka. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita berikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditunjukkan jalan yang lurus sehingga kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.